ya bukan kita lah, ternak makan protein tinggi nih, harusnya kan jadinya daging kan, tapi ternyata membutuhkan daging, udah ini udah full ini membutuhkan daging, maka dia protein tadi akan dijadikan untuk pembentukan, bukan pembentukan daging. Itu kalau sudah uh, ya lemak. Nah, kalau di balibul tadi, kalau di gibas tadi, lemaknya dilarikan ke ekor. Kalau, kalau kebanyakan. Cuma kalau di gibas itu kan keunggulannya dia kalau misalnya nggak dikasih makan, energi yang ada di ekor untuk ini apa metabolisme tubuhnya. Gitu. Jadi keunggulannya itu, jadi dia tahan di masa paceklik. Gitu. Makanya darah-darah panas cocok. Kayak yang gibas tadi. Nah, itu ya. Kalau nanti ada di file materi kelas itu atau di link yang kedua yang keluar di bagi Abang itu kan ada kebutuhan nutrisi harian domba. Nah nanti itu sudah kita buatkan. Saya sama adik-adik masuk UGM itu kemarin kita buatkan. Kalau sebenarnya di panduan NRC yang internasional itu kan setiap naiknya itu 20 atau 50 kilo gitu ya. Nah itu sudah kita buat setiap kilo itu ada. Setiap 5 kilo itu ada. Setiap penambahan berat badan 5 kilo itu kebutuhannya sekian gram, sekian gram, sekian gram. Masing-masing masing-masing status fisiologis itu akan berbeda. Masing-masing status fisiologis itu akan berbeda kebutuhannya. Ini contohnya nih ya. Kebutuhan nutrisi harian domba. Materi kelas. Nih. Kebutuhan nutrien harian domba. Nah ini contohnya ya. Ini di atasnya itu sudah kita tuliskan. Ini kamu saya nanti baca sendiri ya istilah-istilahnya. Nah ini ya kebutuhan ini yang ada kata-kata darah ini. Darah itu status fisiologisnya. Ada darah, nanti di bawahnya nanti ada lagi kebutuhan apa nih? Lepas sapeh. Jadi itu beda, umurnya kan beda. Darah itu berarti sekitar 10 bulan. Lepas sapeh ya antara umur 3 bulan sampai umur 1 tahun itu lepas sapeh. Entah link kedua, link satu nanti coba aja dicek. Saya belum cek lagi. Nah ini sudah kita buatkan per kilo hidup ternyata. Saya buat sama adik-adik itu per kilo hidup. Misalnya nih, ini sama tunjukkan sama-sama berat badan, misalnya ini darah. Darah berat anggaplah 20 kilo ya. Ini 20 kilo. Ini 20 kilo lah. Di kolom berikutnya itu apa namanya? BK. BK itu bahan kering. Bahan kering itu apa? Ternak merasa kenyang. Itu dia dikasih makan dengan bahan kering berapa? Nah, biasanya kalau rumput itu kan 1 kilo rumput bahan keringnya 20%. Ya, 20%. Jadi 2 on. 2 on itu BK-nya. Jadi kalau kita ngasih sekilo rumput itu ya cuma 2 on atau 200 gram. Itu contohnya ya. Ini misalnya loh misalnya. Terus yang selanjutnya tuh PK itu protein, sampingnya ME. Nah ini ya, sekarang kita lihat untuk berat 20 kilo, dia BK-nya merasa kenyang kalau sudah dikasih 660 dalam keadaan BK. Berarti kalau dalam keadaan segar ya dikalikan 5. Berapa itu? 3 ya. 3 kilo, 3,5, 3,3 ya, 3,3 kilo gitu ya. Proteinnya dia membutuhkan 59 gram. Nih, ini untuk darah tadi kan. Nah, sekarang kita lihat lepas sapi. Lepas sapi dengan berat 20 kilo, dia sudah merasa kenyang dengan diberi 410 atau dikalikan 5 2 kilo. Makan 2 kilo rumput, itu dia sudah kenyang banget. Dan kebutuhan protein dia jauh lebih tinggi. Jadi kalau cuma dikasih rumput saja jelas dia kekurangan. Karena dalam 2 kilo rumput proteinnya nggak nyampe segini nih. Ya kan? Mana tadi? 119. Karena tadi butuhnya yang di sana tadi cuma berapa? 69 ya. Yang ini butuhnya 119. Nanti beda lagi dengan misalnya induk bunting ya. Induk bunting ini laktasi. Ya,
induk bunting aja. Yang 6 minggu akhir, berat 20 kilo. Nah, dia butuhnya malah 900. Ya kan? Dia butuh butuh lebih banyak lagi serat. Proteinnya juga segini. Sama-sama berat 20 kilo. Jadi kita tidak bisa misalnya digebiak uyah ya. Yang penting sekian persen sebetulnya nggak bisa. Karena kita perlu memperhitungkan tadi. Oh, dia ternyata kebutuhan protein. Terus gimana dong saya harus ngitung nih? Salah satu, ya kalau mau ngitung bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak kita punya gambaran nih. Oh, dia kebutuhannya proteinnya harus tinggi nih. Kira-kira dari apa nih protein kita dapatkan? Satu, dari daun-daunan. Bukan rumput ya, daun-daunan. Misalnya indigo vera, kaliandra, sengon, daun pisang. Nah, proteinnya tinggi. Daun pepaya, nggak apa-apa daun pepaya, nah sekaligus obat cacing. Apa? Daun singkong, itu protein tinggi 29 dia. Kan kita ini kan bicaranya protein ya, kita belum bicara tentang anti nutrisi. Ya 29% dalam kondisi dia tidak ada airnya. Jadi misalnya gini, dalam 1 kilogram bahan kering itu proteinnya sekian itu. Nah kalau 1 kilogram bahan kering misalnya 1 kilogram bahan kering rumput berarti kan dia 5 kilo rumput. Dalam 5 kilo rumput itu ternyata dia PK-nya misalnya berapa? 13%. Ya cuma segitu. Kalau kita ngasihnya 1 kilo berarti tinggal dibagi 5. Itu contohnya begitu. Nanti ada di tabel formulasi langsung itu ada bagian pertama itu ada bahan pakan, nanti bisa dicek di situ. BK-nya berapa, kemudian proteinnya berapa, nanti bisa dilihat. Jadi kira-kira kalau untuk nambah protein saya perlu tambahin pakan apa ya? Sekalian deh. Metabolisme energi. Belajar formulasi langsung ini ada atau yang satu lagi formulasi ransum sinatria itu ada nggak ya? Istilah komboran itu sungguhnya bisa diakali. Komboran nanti ada tuh komboran nanti ada. Iya ada bahan pakan. Nah di sheet yang kedua itu ada bahan pakan. Ini ada semua nih. Nah ini contohnya ya. Ini karena saya buatnya tahun 2019 jadi baru ada odot. Pak Cong itu kan baru masuk ke Indonesia itu tahun 2020-an ya kalau nggak salah. Terus umami itu baru dibuat tahun 2021. Jadi adanya baru odot waktu itu. Nah, BK-nya berapa? Ini di sini ada bahan kering berapa, proteinnya berapa? 11. Ini 11 ini hasil penelitian saya sendiri, tapi hasil penelitian teman-teman yang lain ada juga yang 13%. Jadi ini yang ini tuh hasil penelitian kita ya dari Sinatria. Nanti kalau ada yang lain yang dia melakukan analisis bahan pakan ya nggak apa-apa, nggak masalah dipakai saja. Yang penting jangan mudah terpengaruh hoax tentang wah proteinnya tinggi di rumput enggak. Ya metabolisme rumput tuh ya semuanya segitu-gitu aja, paling 13% lah. Nah tadi makanya kalau kita bicara protein tadi memang proteinnya tinggi, tapi kalau kita bicara anti nutrisi contohnya nih ini singkong dulu nih, singkong itu dia mengandung asam cyanida. Apakah dia selalu beracun? Enggak. Kalau dia ternak itu dibiasakan dengan dikasih daun singkong kayak kita lah ya kan, kita itu nggak biasa suruh sarapan pakai hamburger atau pakai apa misalnya jangan hamburger lah, hamburger jarang dipakai untuk sarapan. Sandwich ya, sandwich kita beli sari roti misalnya kan, terus bikin telur dadar taruh di tengah-tengahnya, kasih atasnya selada, atasnya gitu. Kira-kira nih karena kita baru pertama kali jam 9 mulai nggak perutnya. Iya jam 9 udah lapar lagi ya, karena kita kayak biasa gitu. Tapi nanti kalau kita biasa makan sarapan tuh pakai sandwich ya udah jam 9 ya anteng aja kita. Sama dengan ternak itu kalau kita biasakan makan dengan sistem tertentu ya dia akan adaptasi, termasuk racun. Racun itu ketika masuk di dalam tubuh dalam jumlah sedikit, kalau ternak bisa beradaptasi ya bisa aja.
Karena yang dia biasa dikasih daun singkong di alumni kita, Sinatria, Debi itu ya, dia kan di Lampung itu, lahannya berapa puluh hektar itu. Itu sih kan singkong semua. Domba kambing ya dikasih daun singkong nggak diapa-apain, nggak tanpa pelayuan yo, tes saya nggak dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bakal keracunan. Tapi giliran adiknya pejabat telepon ke saya, Mbak, kambingku mati 200. Loh, kan 1000 tuh. Saya bilang gitu. Kenapa nggak 1000? Saya bilang biasanya 1000. Tadi dia bilang katanya diracun orang. Diracun orang ngomong, masuk nanggung 200 ekor. Racun harusnya sekalian 1000 lah gitu. Ini dia kesel banget sama saya. Saya bilang coba dicek pakannya apa. Ternyata ya itu tadi ada yang tidak adaptif dengan daun singkong, ada yang nggak adaptif dengan glurisidi. Jadi ada namanya lagi glurisidi. Kalau orang Jogja tahu itu glurisidi. Gamal. Nah, itu kalau yang nggak biasa yang mendem, ini berbusa tahu-tahu pagi-pagi. Di atas ini kan dulu masih tempatnya Mas Yudi itu karyawan kan dia biasa ngasih makan kambing. Nah ini yang dipelihara domba. Pagi-pagi nyari mang aku. Mang, tolong mang. Domba saya mang, wah busa. Habis kasih makan apa? Saya kemarin ingatnya itu waktu saya kesini tuh papasan sama karyawannya Mas Yudi itu lagi ngoperasi di situ. Oh ya berarti itu ya Bu ya bikin mendem ya, iya itu. Dia tidak biasa diberi makan daun, tapi tiba-tiba langsung dia kayak shock gitu. Perutnya nggak kuat gitu. Makanya kalau misalnya yang aman itu caranya gimana? Kita layukan dulu. Terus pemberiannya sedikit-sedikit di mix. Awalnya mungkin 1 helai daun, besok ditambah lagi, tambah lagi. Nah itu baru bijak. Layukan dulu, dikurangi karena cyanida itu hilang dengan pemanasan, kemudian pelarutan. Jadi rendam. Gitu. Rebus juga boleh. Rebus nanti jangan lupa kasih sambal. Ini makin siang ini. Makin siang itu bahasanya udah mulai benar. Jadi kan kalau kita ini kan sudah adaptasi dengan cyanida ya. Yang kita tidak adaptasi, jadi cyanida untuk kita, cyanida untuk kita mungkin kadarnya lebih tinggi gitu. Untuk nggak apa-apa, nggak apa-apa, coba aja paling nanti keracunan mati. Lah, apalagi teman-teman yang dia biasa misalnya naik gunung ya. Kalau teman-teman biasa naik gunung itu biasanya perutnya lebih kuat. Dia kan gelagas kan. Semua pucuk daun dimakan. Setahu saya begitu loh. Pokoknya semua pucuk daun. Teman-teman pecinta alam itu rata-rata ya tadi perutnya kan kuat karena ya ketika dia harus survive. Nemu umbi apa dimakan, walaupun habis itu pusing geliang-geliang itu namanya kalau keratnya cyanida ya. Tapi besok lagi dia kan udah kuat lah, udah kuat gitu. Karena dia udah pernah, tubuh kita sudah pernah mendeteksi, ini pernah. Gitu. Kayak habis. Ya itulah ya kan cara survive-nya sama dengan ternak juga begitu. Ternak itu kalau udah pernah lihat begitu. Glurisidi, terus kemudian ada lagi lamtoro. Lamtoro itu juga begitu. Lamtoro kalau kita kasih dalam jumlah banyak ya tetap mendem ya. Kalau kita kan manding, nah itu kalau kita jadi botok. Nanti kalau nggak tahu botok nanti main ke kopi rolas atau ke kopi klotok itu ada botok biasanya. Botok-botok manding ya. Sebenarnya apa saja? Kalau kita di sini indigo vera. Karena indigo vera itu anti nutrisinya termasuk sedikit. Ada lagi nih daun nangka. Daun nangka itu bagus. Cuma sayangnya dia itu kan taninnya tinggi. Jadi perhatikan pemberian daun nangka itu jangan sebelum makan. Jadi jangan pernah memberikan daun nangka itu sebelum makan. Kenapa? Kalau kita memberikan daun nangka itu sebelum makan itu sama dengan kita minum teh hijau di pagi hari. Jadi teh hijau di pagi hari itu fungsinya untuk apa? Untuk melapisi usus kita. Sehingga nanti ketika kita makan apa saja itu nggak akan ngefek, nggak akan nambah gemuk, nggak akan nambah lemak kayak gitu. Nah gitu. Nah, kan, jadi caranya jangan apalagi ternak perah dikasih daun nangka sebelum dia makan nanti nggak keluar susunya.
Tapi daun nangka ini penting karena tanin ini digunakan untuk obat cacing herbal. Jadi kalau kita mau ngasih daun nangka, dia proteinnya kan tinggi juga. Itu setelah makan. Jadi dia atau dicampur bersama makan. Itu boleh aja nggak apa-apa. Kalau kita biasanya sih setelah makan. Jadi kalau makan udah ibaratnya sudah terserap lah gitu ya. Baru kita kasih daun nangka. Nah, daun nangka fungsinya adalah untuk membasmi cacing. Kalau di kita begitu. Itu pun ngasihnya cuma berapa helai daun gitu. Kasih makan efektif berapa jam berapa? Nah, itu nanti kita bahas kalau kita sudah meningkat lagi levelnya. Setelah ini ya, sabar ya. Ini tadi kan kita bahas tadi ya, ternyata kebutuhannya masing-masing ternak berbeda. Nah, ini kita kembali ke sini tadi ya. Pertumbuhan. Jadi masa pertumbuhan ternyata itu. Nah, makanya kita kalau memilih ternak, kita perlu tahu umur ternak itu berapa, gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggemukkan, kalau dia baru lepas sapi, oke itu oke aja kita gemukkan. Tapi kalau kita nggak bisa, wah itu saya nggak tahu nih, ya udah nanti aja dulu. Sekarang main aja, main latihan dulu aja lah, latihan beternak dulu aja. Nanti kalau kita sudah mahir, nah baru mau main penggemukan apa terserah nggak masalah. Yang penting manajemen internal di kandang dulu kita mantapkan. Oh kita ternak karyawan kita yuk lihatin ternak dulu, mengagum itu. Sebelum ke Sinatri ya, saya tanya kan waktu datang pertama kali wawancara saya tanya. Pernah ketemu domba, orang Jawa Barat pernah lah ketemu domba, pernah bu, tapi saya kan orang kota. Nah, terus ketemu dombanya kapan? Ya setahun sekali. Kalau korban kayak gitu mau kerja di sini, mana waktu itu kan waktu datang itu dia kan sebenarnya kerja di hotel ya kan, putih mulus gitu, kira-kira mau kerja di sini bisa enggak ya? Kalau yang ngaruh tuh APD lengkap gitu. Sebelum ada COVID itu aku sudah mengenakan APD lengkap duluan ya. Mulai dari kaos kaki double, sini pakai satu boot, terus kemudian di sini panjang gitu kan, sarung tangan double, tipis sama tebel, leher tertutup, kepala tertutup, mata tertutup. Di sini pakai celana panjang, masih pakai wear pack yang langsungan. Karena kalau nggak pakai wear pack langsungan, biasanya ulatnya masuk ke punggung. Itu ngarit selama 2 minggu pertama tuh kayak gitu. Jadi kalau malam siapa itu yang ketemu masuk sama aku, sebenarnya udah gini-gini ya. Badannya hilang. Tapi setelah 2 minggu ya enggak. Mana sama APD ya? Ah sudah. Dia udah takut sama saya. Ya itu ya. Makanya kalau misalnya karyawan kita belum pernah berinteraksi dengan ternak, dilatih dulu. Nah, dengan cara apa? Dengan ternak-ternak yang murah meriah tadi, kita belanja pertama itu jangan langsung belinya Merino, Texel. Karena ini di bawah nih alumni kita nih, beli Merino itu berapa itu 4 ekor. Di sini kan dititipkan di sini kandangnya belum jadi, titip sini, dari sini itu berapa 2 bulan lah. Dari berat awal masuk itu sekitar 20-an kilo lah. Selama dititipkan di sini itu nambahnya berapa? Gak banyak banget lah pokoknya, jadi gemuk gitu. Pindah ke sana seminggu mati semua. Saya bilang, makanya saya udah bilang nanti kalau ternaknya itu sudah latihan, apa karyawannya sudah latihan, nanti baru Merino bawa pulang. Enggak apa-apa bu, Merino kan di sini aja ya anteng aja makannya apa mau. Lah iya di sini apa mau. Temennya juga banyak ya kan, temennya banyak, teman kerumpinya banyak, bahagia. Nah di sana ini yang biasa ngasih makan masih bingung ya kan, gimana sih kok saya dikasihnya kayak gini ya, mungkin dia mau ngomong kayak gitu. Lah makan bikin ini ya, bikin turun berat badannya. Nah ini sekarang kita mau belajar ini bagaimana cara kita melihat umur ternak dari gigi. Makanya saya bawa ini karena mau menunjukkan gigi aja deh, menunjukkan gigi ternak. Ini yang ada rahang atas ya, jadi yang warna biru. Rahang bawahnya kan lepas, kalau kita awetkan seperti ini rahang bawah lepas, jadi nggak ada. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, ini kan ada tengahnya, ada garis warna merah itu pembatas yang di tengah. Nanti atas itu ada I itu namanya incisivus, itu gigi seri. Yang atas itu 0, nggak ada giginya. Nih, nggak ada giginya kan? Atas depan tuh nggak ada giginya. Jadi kalau dia kok ada giginya tuh? bukan sapi kerbau kambing domba. Itu mesti ada yang nyamar. Jadi dia nggak ada giginya atas. Ya kadang-kadang ada keluar 1 atau 2 gitu, tapi jarang sekali ada giginya. Itu atas itu ya. Nah, sedangkan di bawah
I-nya gigi seri itu ada 4, kanan 4, kiri, jadi ada 8. Kapan keluarnya? Keluarnya pada saat lahir. Jadi lahir ceprot itu langsung giginya 8. Nanti kita menyebutnya dari tengah. Ini namanya I1, I2, I3, I4. Ya. Kita nyebutnya dari tengah, bukan dari pinggir. Dari tengah. Kenapa kita nyebutnya dari tengah? Karena urutan dia nanti gigi seri ini berubah jadi gigi tetap itu dari tengah. Di tengah itu nanti gigi lepas, terus kemudian ganti yang tetap, lepas, ganti yang tetap, lepas, ganti yang tetap. Itu I. Nanti terus kemudian di ujung bibir itu ada namanya caninus. Caninus itu gigi taring. Karena dia bukan kucing, bukan harimau gitu ya. Maka dia nggak punya. Itu 0. Disitulah tempat kita. Kalau misalnya kita mau treatment ternak dengan herbal misalnya. Atau kita mau nyepet cairan tubuh. Tadi kemarin kalau misalnya lagi sakit, dia lemes, kasih komboran yang dia nggak usah ngunyah, nggak usah mikir. Sepetkan ke situ. Dispet lewat samping. Itu pas di ujung bibir situ. Itu bolong, itu nggak ada isinya. Nah setelah itu di belakangnya, itu namanya premolar. Premolar itu gigi geraham kecil. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotong. Fungsinya memotong itu gigi seri kan? Dari gigi seri itu atasnya nggak ada. Gigi seri ruminansia ya, sapi kerbau domba itu fungsinya seperti tangan untuk ngambil makanan. Jadi ketika ngambil makanan itu dia menggunakan gigi, lidah dan bibir bawah. Bayangkan kalau gigi atasnya juga ada. Baru ngambil, potong, ngambil, potong. Ya Allah, lelah, dan terus itu. Makanya itu salah satu kesempurnaan penciptanya begitu. Nanti ada lagi molar. Molar itu jumlahnya juga 3 atas bawah kanan kiri ya. Itu geraham besar itu untuk menggerus, untuk melumatkan makanan. Iya ya. Nah sekarang kita lihat ada istilah namanya poel. Nah, poel. Oh kalau mau untuk kurban tuh harus poel dulu nih. Nah, poel itu apa? Poel itu gantinya gigi seri menjadi gigi tetap. Jadi gigi seri tadi menjadi gigi tetap. Itu dimulai dari tengah. Jadi gigi seri ini lepas yang tengah, lepas pasang. Ini namanya I1, ini 2. Bawah. Lepas, kemudian dia berubah menjadi gigi tetap. Gigi tetap itu biasanya bentuknya lebih besar seperti itu. Ini contohnya ini. Kalau I1 lepas namanya poel 1. I2 lepas poel 2. I3 lepas poel 3, I4 lepas poel 4. Kalau orang Jawa Barat namanya plek 2. Kan 2 gigi yang lepas. Ini plek 4. Nah itu perbedaannya itu. Ini perbedaan istilah saja. Tapi kalau di kita I1, I2, I3, I4. Urutannya seperti itu. Kenapa? Nah, itu nanti kita lihat di tabel berikutnya. Gak apa-apa dong. Karena memang seperti itu. Saya membuat tabel itu ya. Membuat slide itu sudah memperhitungkan nanti pertanyaannya apa gitu ya. Sudah dibantu pertanyaannya. Cabut. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya yang penting kita tuh tahu poel. Nanti harus bisa membedakan antara poel dengan ompong. Kalau poel itu, nih, ini namanya poel. Karena ini besar, yang kanan kiri masih kecil-kecil. Ini namanya poel 1. Tapi kalau sananya besar-besar, terus ini lepas, ini bukan poel, namanya ompong. Nah, yang sering kali kan di peternak pemula nggak tahu di situ. Wah ini nih, emang aku pernah tuh. Ini ada nih indukan bunting kita dijual sama mereka itu 650.000 waktu itu. Per ekornya ada 7 induk bunting. Nah, kok murah ya Mang? Waktu itu kita jual induk bunting aja 1.200.000 untuk ekor tipis. Kok ini kita ditawarin 650, saya curiga kan? Barang murah itu mencurigakan gitu kalau bagi saya. Itu artinya orang peternak itu tidak bisa menghargai hasil karyanya sendiri kan nggak mungkin. Berarti ini masih ada masalah gitu kan kalau ada harga jadi murah. Saya bilang, Mang, suruh fotoin giginya. Itu yang dilakukan Pak. Lepas 1. Biar dia kelihatan poel 1. Masih ada bekasnya barusan dilepas kan kelihatan kalau gigi tetap dilepas kan mesti sininya legok gitu ya, ada bekas giginya gitu. Itu berarti barusan ada lepas gitu. Dia bilangnya poel 1 Mang. Mana ada poel kata mau. Itu namanya ompong gitu. Kanan kita gede-gede semua gitu. Nah ini poel berapa?
Ini poel 2, flek 4, poel 2. Kenapa kok poel 2? Ini walaupun kecil, belum pendek tapi bukan kecil, ini baru tumbuh. Ini poel 2. Jadi 1, ini kan 1 yang tengah, ini 2. Nah tadi saya tunjukkan kan atasnya nggak ada giginya, nih bener kan? Saya nggak hoax ya, nggak bohongin saya. Ini beneran nggak ada giginya tuh, atasnya nggak ada giginya. Nah kalau mau lihat gigi nggak usah kayak ini. Ini karena untuk keperluan fotografi. Jadi memang harus dipegangin begini ya kan. Tapi kalau untuk teman-teman nanti praktek di lapangan atau besok ya, besok praktek di lapangan atau nanti langsung nggak apa-apa. Caranya mau lihat gigi, sapa ternak dengan baik. Tanya kabarnya. Lagi gabut atau enggak, bahagia atau enggak hari ini ya. Kalau sudah deketin, ini aja bibir bawahnya tarik sedikit, nanti langsung udah kelihatan semua itu. Jadi kalau kita mau lihat gigi depan, caranya adalah bibir bawah kita tarik ke bawah sedikit. Itu sudah kelihatan semua. Jadi nggak perlu kita sampai pegangin. Ya, nggak usah kayak gitu. Jadi ayo, coba ya. Kayak anak ini. Kalau anak umur 2 tahun kayak gitu seneng banget, 1 tahun seneng banget ya. Gitu. Dia mau pamer giginya. Domba seneng pamer gigi aduh gitu ya. Nah masalahnya tadi kan kalau kita mau pengemukan itu kalau poel berarti kan sudah 1 tahun. Oh ya poel 1 itu tadi 1 tahun, poel 2 2 tahun, poel 3 3 tahun, poel 4 4 tahun. Sebenarnya ya enggak utuh kayak gitu enggak. Kalau anak peternakan ada koma-komanya, tapi ini gampangannya lah gitu ya. Gampangannya 1 1 tahun, 2 2 tahun, 3 3 tahun, 4 4 tahun. Ganti 4 4-nya ini ya, maksudnya ya. Itu 8 itu udah gede-gede semua itu berarti 4 tahun. Kalau nanti sudah warnanya kecoklatan, itu biasanya udah 5 tahun. Gede-gede semua kecoklatan. Kalau udah mulai gripis-gripis ya udah di atas 5 tahun. Kalau sudah mulai ompong itu di atas 6 tahun. Nah, udah di atas 6 tahun itu udah biasanya udah mulai ompong. Di sini ada yang giginya tinggal 2. Bawah itu. Di tengahnya. Iya benar itu. Dan dia menolak untuk di akhir. Menolak akhir. Karena waktu itu kan sempat dia biasanya kalau lahiran kan 2 atau 3 ekor tuh anaknya mesti selamat semua. Pada waktu itu dia habis lahiran tuh nggak mau ngasuh anaknya. Saya sambil liatin gimana apa kiper kita di sini itu menyusukan ke induknya itu kan sudah ditendang-tendang kayak gitu kan. Saya bilang itu kayaknya lelah mang, udah biar aja besok masuk ke kandang pengemukan terus kita jual aja. Nggak terima dia. Habis itu dia mau nyusuin terus besok beberapa waktu kemudian dicek waktu kita pendeteksian USG domba kan biasanya kita rutin ada USG domba mana yang belum USG satu-satu loh kok bunting ini jadi dia menolak untuk di akhir tapi ini kayaknya terakhir ini kesempatan terakhir kita kemarin udah emang kayaknya saya lihatnya aja karena perutnya itu udah tinggal jarak dengan lantai itu segini sudah perutnya dia padahal dia tinggi badannya kan tapi karena dia udah tua banget dia menolak itu di akhir itu ya nenek dia tuh anaknya aja sudah punya cucu di sini jadi ternak itu kalau di kita itu tidak pakai usia maksimal tapi usia produktif kalau dia bermasalah 2 kali berturut-turut keluarkan jadi mau dia umur 1 tahun 2 tahun kalau dia bermasalah nggak mau saya repot nggak mau ngasuh anak setiap kali dia bunting keguguran nah udah gitu udah fatal. Kalau majir masih kita pertahankan, Pak. Majir itu kita treatment dulu. Karena kita di sini seringkali menerima titipan dari alumni-alumni atau tetangga-tetangga sekitar untuk treatment majir. Karena majir itu seringkali bukan karena dia majir, tapi karena salah pakan. Jadi salah pakan yang membuat dia kegemukan. Betina itu nggak boleh terlalu gemuk. Begitu dia terlihat gemuk itu kadang-kadang ya ternak baru datang. Kita lihat aja dari arah sana jalan ke sini tuh. Wah, Mang, besok kita treadmill tuh. Udah ketahuan aja. Masukkan kandang itu umbaran sama Syafa. Syafa anaknya Mang Agung masukkan. Ya udah itu beres itu. Nanti kan mesti lari keliling sendiri tuh. Doanya dikejar-kejar sama anaknya Mang Agung gitu. Itu biasanya setiap hari itu satu hari 2 kali, pagi sore kita ajak keliling lari gitu. Nanti terus makannya dikurangi. Memang berat. Kan masih jam berapa itu masih teriak-teriak minta makan tapi tetap ya mau nggak mau kamu harus kurus gitu. Kita treatment biasanya nggak nyampe 1 bulan itu posisi posturnya udah mulai ideal
kita kita lihat tanda-tanda dia minta kawin apa enggak. Karena kadang-kadang benar-benar dia nggak kelihatan minta kawin. Nanti kalau dia udah kelihatan, oh ini minta kawin nih, kita kawinkan, tunggu 1 bulan kemudian kita USG. Oh bunting, tinggal syarat dan ketentuan berlaku. Wah ini gimana nih caranya loh? Ini kita udah bunting kan, nah yaudah syarat dan ketentuan berlaku. Nitip di sini berarti kan biaya makannya karyawan. Itu kalau ketentuan berlaku. Tapi biasanya di sini memang apa ya, banyak titipan-titipan seperti itu, kasus-kasus ternak-ternak yang entah itu sakit, entah itu karena majir tadi itu ya. Nah, tapi kalau majir kok ternyata setelah kita treatment selama 1 bulan tidak ada perbaikan, biasanya ya udah kita sarankan untuk disembelih. Tapi biasanya jarang. Ini ya, tadi wah istilahnya ya. Nah, terus umur kalau lepas sapi tadi, caranya gimana? Kita tahunya misalnya di pasar, kita pengen tahu yang umur-umur 5 bulan. Itu kalau premolarnya tadi udah mulai keluar. Itu umur 5 bulan. Terus cara lihatnya gimana? Disuruh gini? Oh, nggak usah. Dari bibir belakang sini kita masukkan jari kita. Jangan di giginya, di gusinya aja. Jadi di gusinya di jari samping gitu kita raba. Udah ada giginya belum? Kalau sudah ada giginya, atau kalau masih halus nggak belum ada giginya berarti belum sampai 5 bulan. Tapi kalau sudah ada, oh udah ada giginya nih, udah ada dasar giginya biasanya udah 5 bulan. Itu waktu yang paling tepat untuk kita melakukan penggemukan. Ya, ini premolar tuh ini. Oh, ini lepas 1. Waduh, si Juki gimana nanti? Ini punyanya artis hip hop. Apanya? Oh, tergantung. Tergantung. Jadi berat badan pertumbuhan ternak itu sangat tergantung pertama dari genetis. Kalau induknya itu gede, bapaknya gede, anaknya juga kemungkinan besar dia juga cepat gede. Enggak. Jadi beda-beda banget. Makanya kalau di kita ini kan kemarin yang sempat kita sayangkan kan di ini. Peternak kita ini kurang bisa kurang peduli dengan pemuliaan ternak. Jadi pemuliaan ternak itu apa? Ternak-ternak yang bagus-bagus itu nggak usah dijual. Kalau bisa yang bagus-bagus itu kita pertahankan supaya dia menghasilkan anak-anak yang bagus. Cuma karena ya kalau lagi butuh mau gimana lagi kan gitu. Kalau sudah kita jual ya sudah mesti ujungnya mesti nanti ke kuliner. Apalagi kita jualnya dengan harga murah. Di belakang sana tuh ya, saya pernah ya ada domba garut kan macam-macam tuh. Indukan garut ada yang tinggi, panjang besar itu ya. Waktu itu kita jual harga berapa ya? Mahal pokoknya di atas 3,5. Sebenarnya awalnya saya nggak pengen jual, cuma karena ya biasa kayak gitulah ya, alumni-alumni sukanya kalau nggak deal sama aku hanya mendekati saya. Makanya saya bilang kalau ada alumni-alumni mendekati mau belanja ternak saya kabur. Soalnya saya nggak tega. Ya udahlah bawa aja gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya kita lepas. Nah di tempatnya alumni dia bilang gini, Bu, ini kok nggak mau bunting-bunting ya? Coba saya lihat pejantannya. Dan ternyata pejantannya pendek. Jadi kalau kita mau milih ternak untuk breeding, itu kita juga perlu mempertimbangkan itu. Sesuai. Kalau kita punyanya pejantan pendek ya jangan kita nyari betina yang tinggi. Kecuali kalau kita siap untuk ganjel. Jadi yang jantannya itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi itu bisa kita bantu gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau kita nggak sempat bantu, kita bikinnya kayak gitu ya kasihan jantannya. Dia ngerasanya udah ngawini tapi kok belum kayak gitu loh. Kan kasihan. Itu ya itu nanti umur-umur lepas sapi itu begitu caranya melihat. Mau dipraktekkan di kandang monggo silahkan. Itu di kandang boleh dipakai buat praktek. Nanti kena cas itu kalau nuntun ya, nuntun keluar terus sampai depan gerbang lah. Baru kena cas. Saya waktu nonton di sini nggak apa-apa. Cobain aja gitu loh. Kalau perlu besok nanti usul aja di grup karena kalau nggak diusulkan di grup itu biasanya emang aku lupa. Usul mang besok mang nyukur bulu domba ada nggak yang bisa dicukur? Kalau misalnya cuacanya pas bagus kayak gini kan bisa nyukur dulu. Rasain satu-satu nyukur bulu domba itu kayak apa sih ya? Pas mau nyukur dombanya sendiri berduk repot gitu ya. Jadi latihan di sini mandikan ternak. Kemarin yang pas anggota grupnya 25 orang itu kan keroyokan gitu. Akhirnya berapa ekor domba kita turunkan untuk dipakai praktek gitu. Masing-masing kelompok kan karakternya beda-beda ya. Saya rame, gitu. Saya anteng. Ini termasuk
riuh ya. Masuk riuh. dan pikiran Nah, gitu kan.